Perhatikan soal berikut. Bayangan titik I 5,-3 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90. Nah, ya, kalau rotasi 90 dia menjadi min YX. Jadi ini jadi min Y, jadi min sama min jadi plus, X-nya tetap. Ya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Bayangan titik G min 9,7 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 180. Nah, untuk 180 ini cukup mudah loh. Ya, min X, min Y. Jadi ini kalau min ya jadi plus, kalau plus ya jadi min. Udah kan? Perhatikan soal berikut. Titik H aksen 1,-10 merupakan bayangan titik H hasil rotasi titik pusat 0,0 sejauh min 90. Koordinat titik H jangan sampai tertukar ya. Jadi dia hasilnya 1-10 nih. Ya. Ya, ini pengen kita cari. Dia min 90 rotasi. Dia pakai yang ini, berarti ayo ya, Y-nya dia tertukar saja, dia jadi X di sini jadi Y min X, berarti Y-nya 1, X-nya berarti dia jadi min, jadi pertamanya 10. Nah, seperti itu ya. Jadi 10,1. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Bayangan titik K 12,-19 dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90, terus dilanjutkan rotasi sejauh 180. Jadi dia ada 2 kali rotasi. Sebenarnya mudah saja, sama saja ya. Pertama dia 12-19 dirotasi 90 ya, dia jadi min Y, berarti jadi 19 X, berarti 12, terus dirotasi lagi 180 min X min Y, berarti jadi min 19 min 12 A. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Diketahui titik E min 2,5 dirotasikan dengan sudut alfa dengan pusat 0,0. Jika E aksen 2,5 maka besar sudut alfanya. Oke, kita lihat ya, ini rotasi berapa ternyata. Jadi awalnya min 25, terus dia berubah menjadi 2 min 5. Nah, ya, jadi min 2 jadi 2, berarti min X nih. Nah, min X, Y-nya berubah juga jadi min. Nah, ini nih lebih tepatnya nih. Ya, 180. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Perhatikan sifat-sifat transformasi geometri berikut. Sifat rotasi. Ya, kalau untuk rotasi, apakah dia mengalami perubahan ukuran? Ya, kalau perubahan ukuran itu lebih tepatnya dia dilatasi. Berarti nomor 1 dia salah. Mengalami perubahan posisi. Kalau posisi rotasi sudah jelas ya. Nah, dia rotasi juga. Terus kalau di refleksi juga dia posisi juga. Terus kalau translasi juga dia perubahan posisi. Mengalami perubahan bentuk. 2 betul ya. Mengalami perubahan bentuk. Kalau rotasi tidak ya, tidak ada. Dilatasi juga nggak berubah bentuknya. Refleksi juga ya, nggak berubah bentuknya. Translasi juga tidak berubah bentuknya. Jadi jawabannya 2. Udah. Perhatikan soal berikut. Bayangan dilatasi titik X, Y sebesar 5 kali. Nah, kalau untuk dilatasi itu tinggal dikalikan ya. Berarti udah jelas tuh.
Jadi jawabannya X-nya dikali 5, Y-nya dikali 5 ya. Jadi yang A. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Titik N 13,-7 didilatasi dengan pusat 0,0 faktor skala min 2. Bayangan titik N adalah, mudah ya kalau dilatasi ya, tinggal dikalikan saja. Berarti karena ini min 2 faktor skalanya, jadi 13 kali min 2 min 26, min 7 kali min 2 jadi 14. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Titik A, 1B, 1C, 1 hasil dilatasi titik A, B, C dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Malah nilai K, ini cukup mudah loh. Coba aja lihat ya. Coba lihat titik A dulu. Titik A 1,2, A aksennya menjadi 2,4, B-nya 3,1, B aksennya 6,2. Dari sini sudah terlihat ya dilatasinya berapa ya. Jadi K-nya itu dia kali 2 ya. Jadi jelas nih, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Titik Y aksen min 12,18 merupakan hasil dilatasi titik Y dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2/3. Koordinat titik Y, jadi hati-hati ya, jangan tertukar. Itu min 12,18 itu adalah bayangannya loh ya. Awalnya XY ya. Terus faktor skalanya 2/3, dia berubah atau bayangannya menjadi min 12,18. Jadi X dikali 2/3 sama dengan min 12. Langsung kalikan ke sini saja ya. 2X sama dengan min 36, X sama dengan min 36 dibagi 2, X sama dengan min 18. Ini salah nih ya. Untuk Y-nya, Y dikali 2/3 sama dengan 18. Nih ntar 3-nya kali ke sini, 2Y. 18 kali 3 itu 54. Y 54 dibagi 2, Y sama dengan 27. Jadi jawabannya min 18, 27. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Titik B aksen min 6,9 merupakan bayangan titik B 4,6 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Nilai K-nya berapa? Nah, ini cukup mudah ya. Cukup mudah, dikalikan saja, tapi hati-hati ketukar. Ini 4 min 6, B-nya ya, didilatasi berapa? Menghasilkan misalnya K ya, 0 K menghasilkan min 6, 9. Jadi 4K sama dengan min 6. Berarti K-nya min 6 dibagi 4 sama-sama dibagi 2, min 3/2. Sebenarnya ini udah jawabannya ya. Yang satu lagi juga min 6 kali K sama aja ya. Jadi jawabannya min 3/2 untuk mempersingkat waktu. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Diketahui titik P min 4,15 ditranslasi oleh 6,-20. Kemudian bayangannya dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh min 90 bayangan titik P. Nah mudah ya. Pertama kita translasi, kita tambahkan dulu. Berarti min 4, 15 ya. Kita tambahkan dengan 6 min 20. Nah didapat min 4 tambah 6, 2, 15 ditambah min 20, berarti plus sama min ya. 15 dikurang 20 berarti min 5. Nah habis itu dirotasi min 90. Nah kalau min 90 nih
Y min X, Y nya jadi Y min 5 min X, jadi 2, jadi min 2 min 5, min 2. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Titik J 12, min 10 merupakan hasil rotasi titik J dengan pusat 0,0 jauh 180. Bayangan titik J direfleksikan terhadap garis J sama dengan 8. Berarti ini 2 kali ya, hati-hati. Yang pertama dirotasikannya 180. Pertama J nya 12 min 10 dirotasikan 180 nih, jadi min X min Y, jadi min 12. Kalau min jadi plus ya, 10 sudah didapat. Terus direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 8. Berarti kita pakai rumus yang kanan. X nya tetap jadi min 12. Ini jadi 2 kali 8. Ini K nya 8 dikurang 10. Nah didapat min 12. 2 kali 8 16 dikurang 10 6. Jadi didapat min 12 6. C. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Titik D 12,15 dirotasikan min 90, kemudian didilatasikan skala 3. Koordinat bayangan titik D 2 kali ya. Oke, yang pertama min 90 kita tuliskan dulu awalnya, titik awalnya 12 15. Dirotasikan min 90, berarti min 90. Y min X, Y nya 15, X nya dirubah jadi min, sudah didapat. Terus dilatasi 3 ya, 3 15 kali 3 45, min 12 kali 3 min 36. Jadi 45, min 36. A. Mudah. Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Urutan transformasi pada gambar di atas adalah, nah yang pertama dari sini nih ya, dari sini dia ini terus menjadi ini, berarti dia refleksi sumbu Y ya, sumbu Y. Nah ini salah nih, sumbu X. Nah, sumbu Y terus, nah terus wah direfleksikan terhadap sumbu X ya. Jadi mudah ya, jawabannya B. Mudah kan?